Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara-saudaraku, orang tuaku, adikku, para pembawa aspirasi pada hari ini. Yang saya hormati dari pihak keamanan Polres Sinjai. Pertama-tama mari kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk sama-sama hadir di tempat ini, tentunya dalam rangka menerima aspirasi dari saudara-saudaraku yang hadir pada saat ini. Alhamdulillah, izinkan pada hari ini untuk teman-temanku dan sesuruhku, saudara-saudaraku yang membawakan aspirasi pada hari ini. Alhamdulillah hari ini saya terima sendiri selaku pimpinan DPRD, selaku ketua DPRD Sinjai. Oleh itu, untuk mempersingkat waktu, mungkin saya persilakan saja dulu koordinator membawa aspirasi untuk menyampaikan hal-hal yang ingin disampaikan kepada kami. Oleh itu, saya persilakan dengan hormat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ketua DPRD Kabupaten Sinjai dan terhormat Bapak Kapolres telah mewakili beberapa rombongan pengamanan dan Polres Sinjai dari Satpol PP dan para peserta tokoh-tokoh masyarakat yang sempat hadir dan peserta aksi yang hadir pada hari ini. Ya, terima kasih banyak. Jadi apa yang tadi kami sampaikan, apa yang tadi kami berikan itu Pak Ketua, itu adalah tuntutan-tuntutan kami dari polemik-polemik yang terjadi di Pak Tongko seputar tahapan-tahapan Pilkades. Iya. Jadi kami datang di sini untuk menyampaikan dan berharap agar dipanggil untuk dirapat dengan mendapatkan terkait persoalan dokumen-dokumen yang diduga fiktif atau palsu. Iya. Jadi untuk melihat kejelasan dan kebenaran data-data itu nanti setelah dipertemukan. Iya. Jadi saya berharap mudah-mudahan istilahnya bisa dipanggil secepatnya ini. Harapan kami bisa dipanggil secepatnya ini Sri Rahayu Harun, mantan kepala desa Pak Tongko, dalam hal ini Rahman, PPKD Kabupaten, PPKD Desa dan Kabupaten. Kita rapat di sini dengan pendapat terkait polemik-polemik yang terjadi di desa Pak Tongko itu sendiri. Selain daripada itu, masih harus ada kesepahaman pendapat terkait aturan-aturan yang ada. Karena kami tadi Pak sempat konsultasi oleh pihak PMD dalam hal ini Pak Kadis, Pak Yohadi Samad, dan ada juga Pak Camat Limpoe, dan kami masih nyadar ada kesalahan penafsiran terkait aturan, dan dia menganggap bahwa tahapan-tahapan itu sudah terlewatkan, tetapi ini belum terlewatkan, ini masih tahapan pencalonan. Iya, bukan di tahapan pemilihan. Iya, seperti itu. Jadi ini selaku sebagai pengantar, dan saya serahkan sebentar sama Kakanda Sabir terkait teknis-teknisnya yang akan disampaikan. Jadi jadi sedikit kami sampaikan Pak Pimpinan rapat bahwa di Pak Tongko itu dalam proses pencalonan Pilkades ini ada beberapa keganjalan-keganjalan yang terjadi, terutama di ijazah palsu. Nah, itu sudah digugur, sudah jelas palsunya dan sudah dibenarkan. Terus dokumen SK palsu yang dikeluarkan oleh Kesban. Terus ini di saat setelah PPKD desa melakukan penetapan scoring terhadap bakal calon kepala desa itu, dan ternyata didapati lagi ada keganjalan, ada lagi pemalsuan dokumen di sini, diduga ada pemalsuan dokumen, yaitu Sri Rahayu, Ardi, dan Harun. Dan ini
dimasukkan dalam kategori calon dan ingin ditetapkan. Dan kami ini selaku calon, saya selaku calon merasa dirugikan dengan adanya ini dokumen palsu. Iya, jadi saya hanya berharap diusut dan berharap juga untuk didapat dengan pendapat yang mana benar yang mana salah sebenarnya ini. Karena yang benar tetap benar, salah tetap salah. Dan hanya kalau salah hanya bercocok, kalau salah salah betul ya. Iya, dalam versi bahasa Bugis. Nah, seperti itu. Jadi itu sedikit pengantar dari saya, Pak. Saya serahkan kepada Akanda Sabit dari Koalisi Anti Korupsi dan Anti Kejahatan untuk menyampaikan terkait persoalan-persoalan yang terjadi di Sumatera Utara. Atas nama siapa? Rusdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati, yang menerima aspirasi dalam hal ini Ketua DPRD sendiri, yang saya hormati teman-teman pembawa aspirasi yang hari ini sama-sama turun ke DPR, yang saya hormati teman-teman pers, teman-teman dari pengamanan kepolisian Satpol PP yang telah mengawal pergerakan teman-teman sampai hari ini. Jadi mungkin saya tidak berpanjang lebar, Pak, karena saya lagi buru-buru, karena selepasnya kami langsung mau ke bantai. Iya, kami langsung mau ke bantai. Jadi langsung saja, soalan pemilihan kepala desa di Patobo ini memang sangat pelik dan banyak sekali masalah. Mulai dari sebelumnya sampai ini, jadi banyak sekali. Dalam hal ini tahapan pencalonan. Kalau kemarin 2 pengaduan kami sudah saya sampaikan ke PPKD Desa dan PPKD Kabupaten, dan itu sudah ditindaklanjuti terkait dengan disinyalir adanya ijazah palsu dan SK palsu. Sampai pada tahap ini ternyata kami masih temukan itu. Jadi ini adalah bukti bahwa memang PPKD Patobo ini sangat lemah dalam memverifikasi dan melakukan pembuktian faktual terkait dengan dokumen kelengkapan calon pada instansi yang terkait. Lemah sekali. Tidak tahu apakah memang sudah dibintek atau tidak. Kalaupun sudah, berarti memang orangnya memang ya. Tidak tahu bagaimana ditafsirkan. Jadi tadi Pak, kami sudah ke PPKD dalam hal ini di PMD, ketemu langsung dengan Pak Kadis, menyampaikan aspirasi sebagaimana yang termuat dalam keberatan kami. Jadi ada 2 poin yang kami titik beratkan, sedikit saya ulas supaya mungkin bisa langsung diterjemahkan nanti. Yang pertama terkait dengan SK yang bersangkutan atas nama saudari Rahayu, di mana SK itu kami anggap bermasalah. Karena kenapa? SK yang disodorkan kepada panitia itu 2017-2022, sementara kampusnya berdiri 2018. Kampus ini adalah kampus yang ada di Bantaing, yaitu Akademi Komunitas Industri Manufaktur yang ada di Bantaing itu, Pak, yang berdiri tanggal 22 Maret 2018. Gitu. Jadi dia langsung dibawa naungan Kementerian Perindustrian, BPSTMI, Badan Penyelenggara Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Indonesia. Jadi dia memang kayak lembaga pemerintahan, dibawa naungan lembaga pemerintahan. Jadi bisa lah diterima SK-nya. Bisa diterima karena di BPU padahal pernah mengabdi di lembaga pemerintahan dan dibuktikan dengan SK. Cuma yang kami persoalkan itu bahwa SK-nya ibaratnya ini ada sudah lahir, orang tuanya belum. Masa kampusnya belum ada, SK-nya sudah ada? Ini kan tidak logis. Dan itu PPKD Patobo tetap membenarkan itu kemarin dan melakukan scoring sehingga saudara Rahayu ini mendapatkan poin 70%. Nah, itu Pak. Jadi memang ada dugaan telah melakukan rekayasa pemalsuan dokumen dan ini bisa berakibat hukum kalau dilaporkan. Terus selain itu ada juga satu atas nama Haru. Nah itu adanya Pak Mantan Desa. Nah itu Mantan Desa mana nih? Rahma. Jadi ini Haru Pak, memang betul dia memiliki SK mulai 2017 sampai 2022 dia memiliki SK. Nah, cuma kan pada faktanya ketika kita melakukan cross check, yang bersangkutan ini di awal periode itu sekitar 1,5 tahun juga tidak pernah masuk di kantor, dia digantikan oleh orang lain. SK perangkat desa atau? Iya, SK perangkat desa staff. Yang dimana orang tuanya sendiri memilih. Terus
Di akhir periode yang bersangkutan juga sekitar 1 tahun lebih itu keluar daerah ke Morowali bekerja. Nah, tadi di PMD saya katakan bahwa ketika orang berbicara tentang pengabdian sebagaimana yang termaktub di dalam aturan di Pergub itu bahwa pernah mengabdi di lembaga pemerintahan dan kemudian dibuktikan dengan SK, kita kesampingkan dulu SK-nya, kita lihat dulu pengabdiannya. Yang namanya pernah mengabdi itu, unsur-unsur pengabdian itu harus terpenuhi. Yang pertama, masuk di kantor atau aktif. Yang kedua, melakukan pelayanan publik. Bagaimana tuh sih kalau dikatakan melakukan memberikan pengabdian, mengabdi, kalau yang bersangkutan tidak pernah masuk kantor? Taruhlah yang bersangkutan si A, kamu bekerja di sini tidak ada honor atau segala-segala, ada SK, kamu mengabdi. Bagaimana caranya dia bilang mengabdi kalau dia tidak pernah masuk kantor? Unsur pengabdian itu yang harus terpenuhi, masuk di kantor, aktif dan melakukan aktivitas, memberikan pelayanan, baru bisa dikatakan mengabdi. Dan itulah yang dibuktikan dengan SK. Dan ini ada saksi, termasuk Pak Sekda sendiri dan staf. Begitu namanya. Kalau tidak pernah dimasuk mengabdi, pergi bekerja di sana, di Morowali, lantas mau dikatakan mengabdi ke masyarakat Pak Tompo, bagaimana tahu sih dalam ceritanya? Ini kan pusing kita. Nah itu yang teman-teman coba untuk menurut saya mengkritisi itu dan merasa keberatan terkait dengan itu. Itu yang belum lagi ini harusnya keluar terus tujuannya Pak. Selama 6 tahun ini menerima, iya, ampera gajinya tentu siapa yang terkatakan menerima terus keluar terus itu. Nah, ini kan bisa jadi temuan itu. Bisa jadi temuan itu karena gaji kepala penganggaran sekarang kan itu harus berbasis kinerja. Ini kau bukan ASN yang ada gaji pokok, masuk tidak masuk tetap keluar gajimu. Meskipun tidak masuk kantor, tunjanganmu yang tidak keluar, TPP-mu yang keluar. Kalau gaji pokokmu tetap. Kalau kau ASN ini kau perangkat desa, kau harus bekerja dulu, baru kan dikasih gaji. Nah, itu keluar terus Pak Ketua. Nah, itu yang 2 poin yang kami titik beratkan. Tapi tadi di PMD, saya sambung tadi yang disampaikan oleh Pak Rusdi, Kepala Dinas PMD, mudah-mudahan saya tidak keliru menyampaikan bahwa katanya tahapan ini sudah selesai. Jadi agak berat untuk mengklarifikasi kembali. Tahapan katanya selesai. Sementara di Pergub itu, di Pergub nomor 30, pasal 93 penyelesaian sengketa di tahapan itu 1 kali 24 jam. Sengketa tahapan 1 kali 24 jam harus dimasukkan pengaduan. Mudah-mudahan saya tidak keliru, beliau mengatakan begitu. Cuma saya sedikit bantah. Mudah-mudahan dia jeli dan memahami apa yang saya sampaikan tadi, bahwa yang namanya tahapan itu ini verifikasi dan penetapan calon itu satu kesatuan. Maksud saya seperti ini. Tahapan pilkades itu cuma 5 nih. Cuma 5 di tahapan pilkades. Yang pertama tahapan pembentukan PPKD, yang kedua tahapan persiapan, yang ketiga tahapan pencalonan, yang keempat tahapan pemungutan suara, dan yang kelima tahapan penetapan. 5 di tahapannya. Nah, apa yang terjadi di Pak Tompo hari ini masih satu kesatuan dalam hal tahapan pencalonan. Jadi masih bisa dikritisi. Kalau ada yang bermasalah masih bisa ditindaklanjuti. Karena saya juga tadi ada sedikit miskomunikasi, pihak PMD dalam hal ini Kepala Dinas mengatakan bahwa ini sudah selesai. Karena tahapannya sudah selesai. Saya kira tunggu dulu. Tahapan pencalonan ini belum selesai, Bos. Nanti selesai tahapan pencalonan, baru ditetapkan calon, dari bakal calon menjadi calon, baru selesai. Kalau ada yang keberatan dengan calon yang ditetapkan, silahkan 1 kali 24 jam, silahkan menggugat. Itu. Kalau sekarang belum selesai tahapan pencalonan ini, masih bagian daripada proses tahapan pencalonan. Nah, itu tadi. Mudah-mudahan mereka jadi paham apa yang saya maksud tadi di dalam ruangan. Nah, jadi ini Pak Ketua Tabim, di akhir kata barangkali saya ingin sampaikan terima kasih atas kesempatan lagi yang diberikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti cepat, Tabim, karena ini persoalan yang sangat luar biasa, extraordinary. Mudah-mudahan besok ada bisa dipercepat, karena ini biasanya kan kalau ada aspirasi langsung Ketua ya, saya panggil semua. Ini kan langsung diterima. Jadi maksud saya besok bisa ditindaklanjuti lah, karena tanggal 3, tanggal 5 itu penetapannya calon kepala desa yang dikompetensi kemarin. Tanggal 3 sampai tanggal 5. Mudah-mudahan besok bisa dikerjakan rapat dengan pendapat untuk mengklirkan ini persoalan. Itu barangkali sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa yang mau sampaikan yang lain? Terima kasih Pak Rusdi dan
adinda saya telah menyampaikan aspirasinya kepada kami dari desa Patongko. Kebetulan ini dapur saya, Pak. Ya, jadi dari Bapak bersyukur karena Ketua DPD terima langsung. Saya bilang tadi, adinda bahwa biasanya itu kalau aspirasi terima, pada aspirasi terima, laporkan kepada pimpinan. Nanti pimpinan menyampaikan kepada komisi terkait kapan kesiapannya. Tapi hari ini saya langsung terima, jadi insya Allah tinggal saya komunikasikan kepada komisi 1 yang bidang ini apa tidak ada agenda besok. Kalau saya punya mau kalau bisa besok. Jadi apa yang terkait harapan saudara tadi, termasuk ada disinyalir pemalsuan dan lain-lain, saya kami sudah teman-teman sekretaris sudah catat, saya sudah dikasih ini. Insyaallah kita akan tidak lanjuti dalam rapat dengan pendapat dan tinggal kesiapannya teman-teman komisi 1. Kebetulan hari ini ada NDP komisi 1 nanti kita sampaikan walaupun berbeda aspirasi, tapi ini harus tersendiri di rapat dengan pendapat walaupun hadir sebentar Pak Kadis BD dengan persoalan terkait pilkades juga dengan desa lain, tapi saya kira beda persoalan sehingga harus mungkin kita akan kembali. Mudah-mudahan kesiapannya komisi 1 besok siap, apalagi di samping kiri saya ini sudah ada anggota komisi 1. Ya, tinggal disampaikan ke Pak Musdi apa yang menjadi harapan semua setelah kami tidak lanjuti, dan saya selaku pimpinan mengatakan tinggal kesiapan komisi 1. Mudah-mudahan tidak ada agenda lain yang sudah disepakati besok sehingga kami bisa langsung membuat undangan untuk mengundang termasuk PPKD desa. PPKD desa yang banyak diundang ini. Atau ini saya tambahkan untuk barangkali yang diundang ini PPKD Patongko, PPKD Kabupaten, Camat, PMD Sinjai, Saudara Harun SPD Harun bakal calon yang bersangkutan, Sri Rahayu, nah, ini juga bakal calon. Terus mantan Kades, mantan kepala desa, beserta pembawa aspirasi, insyaallah aman. Damai. Ya, terima kasih harapan ini jelas. Insyaallah kami akan jalan sesuai mekanisme yang ada. Jelas kami ini berjalan sesuai aturan yang ada, tata tertib kami mengatur semuanya. Tapi yang jelas saudara-saudara saya menyampaikan apa yang seperti ini, dan kami memang ini berharap persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat kita coba tidak lanjuti untuk mendengarkan pendapat baik dari mulai BPK desa, BPK kabupaten, dan termasuk BPD, ya pemantan desa ada di kampung ini. Oh iya, saya kira itu kami tidak lanjuti. Nah sebentar setelah ada teman-teman komisi selalu sampaikan ada ini seharusnya secepatnya kalau bisa besok. Namun saya tidak bisa menjanjikan karena terkait kegiatannya komisi 1 itu di internalnya mereka terkadang ada kesibukan lain yang tidak bisa ditunda. Tapi insyaallah kami akan sampaikan mudah-mudahan besok bisa dilaksanakan. Saya kira begitu. Untuk teman-teman insyaallah kami tidak lanjut di harapan tak semua. Ya, apalagi ini Kapil Pak Musdia. Bahaya kalau jadinya Pak Ketua kita yang di. Mega suara di Pak. Suara manis-manis sih. Baik, sekali lagi terima kasih. Kehadirannya insyaallah tunggu informasi kami tidak lanjutin. Pak Polis, Pak PBB yang hadir mendampingi hari terima kasih. Selain itu saya dari pimpinan menyampaikan kalau ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat kami menerima pada hari ini, terutama pada aspirasi pada hari ini kami tidak lengkap, olehnya itu kami menyampaikan permohonan maaf. Saya katakan terima kasih karena saudara-saudara saya dari Pak Toko alhamdulillah tidak datang ke kami menyampaikan aspirasinya di wakil-wakil dekatnya. Baik, terima kasih. Saya diri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.